strong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo teman-teman media pelajar Lampung. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih liburannya? Asik nggak? Di minggu weekend ini MPL balik lagi nih di podcast, di mana edisi Jumat 21 Juni 2024, di mana kita kedatangan tamu dari Kak Tasya selaku juara 2 Duta Genre Kabupaten Pringsewu nih. Nanti kita bakal banyak sharing ya Kak ya, dan tanya jawab mungkin teman-temannya yang mau tanya nih. Bisa banget nanti tanya di akhir podcast atau live Instagram ini. Jadi kita langsung aja kenal sama kakaknya. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Ya. Boleh dong Kak sedikit perkenalan ke teman-temannya yang lagi nonton. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang lagi nonton. Halo semuanya. Halo, Perkenalkan, nama aku Tasya Ejelina, biasa disapa Tasya. Oke. Untuk saat ini aku menjadi mahasiswi aktif di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Untuk domisili aku aslinya di Kecamatan Air Naningan, Kak, Kabupaten Tanggamus. Oke, itu Air Naningan berarti kakaknya ngekos apa PP nih kalau Untuk boleh tahu? sekarang ngekos, Kak. Oke, ngekos. Kalau boleh tahu kakaknya anak keberapa nih? Dari berapa bersaudara? Kalau aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Oke, anak bungsu nih. Kalau boleh tahu nih hobinya apa nih Kak? Saat ini apa nih kalau boleh tahu? Oke, kalau aku hobinya itu traveling. Aku suka Oke, jalan-jalan. Iya ya, kayak melepas penat gitu Iya, ya Kak ya. betul. Oke, nah ini kan kesibukannya juga lagi kuliah. Kesibukan apa lagi nih kalau boleh tahu? Kalau untuk kesibukan saat ini, aku alhamdulillah berkecimpung atau terjun di dunia perdutaan, yaitu Duta Genre Kabupaten Pringsewu tahun 2024. Dan selain terjun di dunia perdutaan, aku juga itu suka freelance atau kerja. Itu aku biasa menjadi Master of Ceremony. Oke, Seperti iya. itu. Jadi public speakingnya sangatlah bagus banget ya Kak Iya, ya. Jadi amin, alhamdulillah. kalau boleh tahu nih, kemarin kan juara Duta Genre. Boleh dong Kak di sharing ke teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, boleh. Jadi yang kata kakaknya tadi Iya, kan bener. genre ya, sebenarnya bukan genre, Kak. Genre itu apa sih Kak? Mungkin Oke. orang awam tuh kayak apa ya? Apa sih gitu? Oke, sebenarnya itu bukan genre tapi genre. Oh, genre. Iya, banyak masyarakat atau orang-orang yang bilang itu genre. Sebenarnya aslinya itu genre. Tulisannya kan Genre. genre. Oh, genre. Iya, jadi itu generasi berencana itu menaungi persoalan-persoalan remaja. Kan selama seperti ini nih Kak. Iya. Ini artinya tiga kenakalan remaja. Katakan tidak pada pernikahan usia anak, katakan tidak pada seks pranikah, dan katakan tidak pada nafsa. Oke, jadi ada artinya ya Kak Iya, ya? betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, genre itu tugas dan jabatannya gimana sih Kak kalau boleh tahu? Oke, yang namanya kita perdutaan ya Kak, Duta Genre itu generasi berencana yang menaungi persoalan remaja. Setelah terpilih menjadi duta itu kita biasa sosialisasi ke masyarakat, atau biasa kita ke posyandu-posyandu remaja atau ke sekolah yang biasa di sekolah itu kan ada yang namanya Eskul PR, Oke. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, itu wadah dari genre untuk menjalankan programnya. Biasa kita sosialisasi, ikut webinar, atau kita menjalankan kayak program-program yang lainnya gitu. Kakaknya ini ikut genre ini udah lama atau dari SMA atau baru kuliah ini? Nah, kalau untuk aku di genre sendiri itu alhamdulillah aku dari tahun 2022. Oke. Kemudian untuk PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu dari SMA juga kelas 2. Jadi untuk genre dulu kan masih SMA di Kabupaten Tanggamus nih. Nah, untuk sekarang di Kabupaten Pringsewu. Oke, di Kabupaten Pringsewu ya. Walaupun rumahnya di Tanggamus Iya, ya. betul. Oke. Soal tadi genre, boleh nggak sih Kak proses seleksinya gimana sih dari awal sampai akhir, registrasi, pendaftaran, ngapain aja sih di sana gitu kalau boleh tahu? Jadi selama seleksi itu kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada seleksi pemberkasan. Itu semua pemberkasan kayak biodata, terus prestasi yang pernah kita raih. Setelah seleksi pemberkasan itu kita ada yang namanya tes tertulis. Tes tertulis. Tes tertulisnya itu kayak soal-soal genre dan juga PIKR dan juga wawasan kebangsaan gitu, wawasan umum. Setelah tes tertulis kita ada yang namanya tes wawancara. Tes wawancara, Iya, oke. betul. Tes wawancara itu kita ada beberapa pos, itu biasanya ada 5 pos. Itu biasanya ada tes psikolognya juga. Oke. Psikolog sama itu ada dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, seperti itu. Nah, setelah tes wawancara selesai, kita baru pengumuman finalis nih Kak. Oke. Finalisnya itu kemarin ada 15 putra, 15 putri, yang artinya 30 besar. Oke, Setelah 30 besar, kita ada yang namanya 3 days challenge nih. Oke, apa tuh Kak kalau boleh tahu? 3 days challenge itu kayak challenge untuk kita, untuk individu, menjalankan yang pertama itu kayak ada life skill, terus kemudian ada
isi piringku, Oke, seperti iya. itu, terus kayak a day in my life Oke. gitu, sehari-hari. Nah, Iya, iya. setelah setelah 3 days challenge itu tadi, kita ada yang namanya karantina. Karantina itu kita kayak dikasih materi, terus kita belajar soal lebih dalam soal genre itu selama 3 hari. Itu ada di Dinas P3AP2KB di Pemda Pringsewu. Pemda. Nah, setelah karantina selama 3 hari berlangsung, itu kita grand final. Nah, sebelum grand final itu kita ada gladi satu hari sebelumnya. Setelah gladi 1 hari sebelumnya, besoknya baru kita grand final. Seperti itu. Oke, panjang juga ya Kak. Iya, Kak, Lebih panjang banget. berapa hari tuh kalau boleh tahu? Kalau dihitung ya kurang lebih 1 bulan ya, Kak. 1 bulan. Oke. Kalau betul tadi ada dinas dan dinas PP P3AP2KB. Itu jadi dinas juga ikut terjun juga Iya, atau betul. apa dinas-dinas yang lain atau yang berkecimpung apa aja di Oh ya, gitu? kalau untuk genre sendiri itu emang naungan dari Dinas P3AP2KB seperti itu, Kak. Kalau yang untuk kata aku Dinas Kesehatan itu tadi, nah itu kan yang ngewawancarain karena kita untuk genre ini kita juga ada seputar kesehatan reproduksi remaja, terus ada penyakit-penyakit menular seksual. Jadi kayak pengetahuan-pengetahuan yang kita harus tahu itu dites langsung oleh Dinas Kesehatannya. Oke, dapat ilmu, dapat wawasan juga semuanya. Iya, Kak. betul, banyak Oke, pokoknya. bener-bener. Nah, pasti ada yang bertanya nih Kak, duta genre ini gimana sih? Maksudnya tuh vote like pemilihannya gimana nih? Pasti ada yang bingung kayak di IG kan kadang ada foto tuh, gimana betul. tuh? Pasti pada bingung kayak gimana sih gitu? Maksudnya gimana gitu? Oke, kalau untuk pemilihannya itu sendiri Kak, kita ada beberapa duta ya, 1, 2, 3 putra dan 1, 2, 3 putri. Kita ada duta berbakat, duta favorit, dan juga duta inovator. Jadi untuk duta favorit itu dipilih berdasarkan like itu tadi yang di Instagram, berdasarkan vote. Jadi kita ada yang memposting foto kita, itu nanti kita mencari like dan komen sebanyak-banyaknya. Kalau yang mendapatkan like dan komen sebanyak-banyaknya itu dia menjadi duta favorit, seperti itu. Gitu. Kalau untuk duta berbakat, nah selama seleksi menjadi finalis itu kita mengumpulkan video bakat kita apa sih gitu. Oke, iya, Nah, itu nanti dinilai oleh juri. Nah, yang sekiranya masuk 5 besar itu ditampilkan sewaktu karantina. Nah, sewaktu karantina itu nanti ada penilaian langsung oleh juri. Nah, dari situ menjadi duta berbakat. Nah, kalau duta inovator itu duta-duta yang kayak inspirator itu duta yang suka memotivasi, terus duta-duta yang aktif di sosial media juga, seperti itu. Kalau untuk yang lainnya juga 1, 2, 3 sebenarnya penilaiannya sama Kak. Dari awal sampai akhir dari kita tes itu sudah masuk ke penilaian semua, kayak pengetahuan kita, etika kita, attitude, karakter itu yang nomor 1 sih Kak pastinya. Attitude itu. Kayak awal sampai akhir dan ada spotlightnya juga Iya, betul. ada ilmu dan wawasan. Tadi bakat, Iya. motivator gitu ya Betul. Kak. Oke, dan apa sih Kak benefit yang didapat dari Duta Jaya ini selama Kakak ikut nih? Pasti ada yang tanya-tanya nih gimana tuh, apa aja? Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah kalau aku sekarang banyak yang tadinya aku nggak tahu genre itu apa sih, pikir itu apa sih, aku jadi tahu nih. Karena kalau pengetahuan wawasan emang udah hal yang biasa gitu ya Kak. Yang pastinya kayak kita sebagai seorang remaja itu harus dari sekarang harus memperluas jaringan, memperluas relasi. Karena apa? Karena kedepannya kita bakal membutuhkan itu. Kalau kita hanya sekedar sekolah, datang, duduk, diem, dengerin, pulang, lupain. Iya, Ya kan? kupu-kupu bahasanya. Iya, kupu-kupu kan. Jadi kayak organisasi itu penting gitu loh Kak. Kayak kita memperluas jaringan, kita banyak kenal dengan orang-orang dinas seperti itu kan. Jadi kayak hal-hal yang kita butuhkan itu juga melatih diri kita untuk bisa berbicara di depan umum gitu Kak. Benar-benar sebagai apa ya? Public speaking-nya juga jalan ya. Betul. Nah, nih dari tadi kakaknya nih mungkin apa ya? Bisa ngomong aja nih lancar. Nih, gimana sih Kak tipsnya sekalian apa ya? Boleh lah dikasih tahu ke teman-teman gitu. Oke, boleh tips and trick public speaking-nya ya. Oke. Kalau aku sendiri itu yang pastinya kita pertama harus mengetahui nih Kak, apa sih yang mau kita omongin di kayak misalnya podcast nih soal genre dan emang aku juga duta genre gitu kan ya, berarti aku harus bercerita tentang genre, artinya aku juga harus lebih belajar lagi nih. Siapa tahu ada hal-hal yang emang nanti aku kurang paham gitu, yang artinya kita harus mengetahui dulu apa yang mau kita sampaikan. Setelah itu kita pahami, kita banyak baca-baca latihan, abis itu praktekkan ulang-ulang gitu. Jadi kita harus banyak belajar juga di depan kaca. Biasanya aku sering ngomong di depan kaca. Bisa karena terbiasa juga iya, ya Kak. Betul. Oke, benar-benar. Nah, kalau lihatnya tadi pengalamannya Kakak itu juga ketua OSIS ya Kak. Jadi memang dari awal ketua OSIS dan sekarang ini kayak mengalir aja gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi waktu SMA, waktu kelas 2 SMA itu aku alhamdulillah diamanakan menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Talampada. Iya. Ada yang nonton nggak ini?
adiknya. Lulusan tahun berapa kalau boleh tahu? Baru lulusan tahun kemarin, tahun 2023. 2023. Iya. Oke, baru masuk kuliah berarti ya? Iya betul, baru semester 2. Ngomong jurusannya apa Kak? Jurusannya Hukum Ekonomi Syariah. Oke, boleh dong sharing-sharing apa sih hukum, iya tadi jurusannya apa dan kenapa mau milih itu dan apa sih yang buat Kakak mau pilih jurusan yang Kakak pilih? Oke. Hukum ya, pasti udah nggak asing sih. Apa sih hukum? Kayak udah sering terdengar di telinga ya Kak. Iya. Karena yang pertama kenapa sih aku milih hukum? Yang pertama aku suka dan juga aku suka tentang kepemimpinan yang kata aku tadi, kepemimpinan kita harus belajar tegas dalam mengambil keputusan. Karena untuk dihukum itu kan kayak misalnya menjadi hakim atau jaksa, itu kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat gitu Kak. Jangan seperti kata mungkin asumsi-asumsi orang banyak yang hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu kan. Jadi cita-cita aku ya untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini gitu. Semoga bisa ya Kak ya dan amin cita-citanya. Ini benar kayak mulia banget ya benar-benar teman-teman. Tadi selain jurusan nih, Kakak kesibukannya tadi genre. Ada lagi Kak kesibukan di kampus, ikut ekskul apa gitu? Kalau untuk di kampus sendiri aku ikut organisasi IMM, itu BEM ya. Tapi kalau di Umpri dia namanya IMM. Setelah itu aku ikut Racana itu pramuka. Dan juga pastinya PIKR dong, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kalau untuk di luar itu sibuk di genre itu tadi dan juga aku biasa freelance Master of Ceremony di wedding. Event organizer sama wedding organizer juga. Jadi sambil kerja sambil cari cuan lah ya. Ilmu dapat, cuan juga dapat. Iya betul. Berarti itu kan sibuk banget ya Kak. Gimana sih cara membaginya antara tadi organisasi dan kuliah atau belajarnya gimana tuh? Nggak bertubrukan kah atau gimana gitu? Kalau kan ada prioritas, kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Ada yang namanya penting, ada yang namanya genting. Penting tidak mendesak, tapi penting mendesak. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting atau genting. Biasanya genting itu kan yang harus buru-buru, buru-buru saat itu banget gitu. Jadi kita harus mendahulukan seperti yang itu dulu. Ada yang penting dia mendesak, tapi ada juga penting tidak mendesak. Jadi kita harus bisa mendahulukan mana yang diprioritaskan untuk kita. Seperti itu. Cukup banyak banget ya ini banget ini. Organisasinya tadi IMM. Tadi kalau di SMA kemarin itu ikut apa sih Kak? Kalau di SMA aku kebetulan banyak banget. Karena aku lihat CV-nya tuh banyak banget. Banyak banget. Kalau untuk di dalam sekolah sendiri itu aku ikut OSIS, terus pramuka, paskibra dan juga PIKR. Itu di dalam sebenarnya kalau dulu itu dibatasin ya untuk per orang itu hanya boleh ikut dua eskul, tapi karena emang aku udah aktif dari awal, 4 ini aku aktif ikut lomba, aktif ikut kegiatan, jadi sayang gitu kalau mau keluar. Dan juga kalau untuk di luar organisasi, di luar sekolah, itu aku ikut organisasi genre tadi, terus ada PIKR masyarakat, terus ada Forum Pelajar Lampung Kabupaten Tanggamus, terus Forum OSIS Lampung, terus Saka Bayangkara, Saka Bakti Wisada gitu. Banyak sekali teman-teman, ya Allah. Jadi kayak cukup padat dan pernah awal-awalnya kayak shock nggak gitu, kayak masa gimana ya cara baginya gimana, wah ini pusing banget harus ini fokuskan ini kayak itu gimana gitu. Kalau waktu SMA dulu kan emang kayak kita lagi mencari jati diri nih Kak, kayak lagi senang-senangnya untuk show up diri kita mau ngapain aja gitu kan. Jadi pastinya banyak dispen sih. Nyampe guru-guru juga kalau aku lagi di kelas nih, kok kamu nggak dispen gitu. Jadi kalau ditanyain, jadi pernah nggak pernah, jadi pernah banget namanya dispen sering. Sering banget. Pernah kena omel guru nggak atau siapa gitu, maksudnya guru kayak guru atau kelas sekolah nih kamu gitu. Mungkin kalau yang ini kadang mungkin bukan marah ya, kayak lebih mengingatkan karena yang penting kamu kalau dispen pelajarannya jangan sampai tinggal, katanya bilang gitu. Jadi selama aku dispen, aku harus nanya nih ke teman-teman aku tugasnya apa hari ini gitu. Jadi jangan sampai aku tinggalan. Jadi walaupun aku dispen, aku harus tetap mengejar pelajaran yang aku tinggal tadi gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang dispen semuanya dilupain gitu. Harus seimbang antara pendidikan juga organisasi. Benar-benar. Jadi harus seimbang dan kalau apapun tugas pasti juga tanya ke teman. Iya gitu, betul. Dan tadi kan pastinya banyak dan kegiatan juga banyak nih. Kakak punya nggak mimpi untuk saat ini yang ingin diwujudkan gitu mungkin, dan gimana cara wujudinnya? Mimpi goals tahun ini gitu ya, goals tahun ini. Karena aku sudah di perkuliahan ya, di perkuliahan aku untuk goals tahun ini aku pengen ikut ini sih Kak, pertukaran mahasiswa merdeka. Pertukaran mahasiswa merdeka karena kita bisa di kampus lain gitu nih, di kampus lain kita pastinya banyak relasi lagi, banyak pengetahuan lagi, apa yang nggak kita tahu kita menjadi tahu seperti itu. Dan juga pastinya
kita yang tadinya hanya berdiam diri di sini, kita kan bisa keluar lebih banyak jaringan lagi yang kita dapatkan. Iya, gitu. benar. Jadi keluar dari Zona nyaman, benar betul. banget. Kan, aduh banyak banget ini nggak, sumpah jadi kayak bingung ya ini. Motivatornya apa? Tokonya ini apa? Kalau ya, aku pengen jadi dia gitu. Jadi kayak semangat banget sih dari tadi. Iya, jadi kayak ini motivator aku itu Mbak Najwa Shihab. Jadi mungkin nggak asing lagi ya teman-teman sama Mbak Wawa. Jadi kenapa sih harus Mbak Wawa, Mbak Najwa gitu kan? Karena emang aku suka dengan dia, dengan cara dia berbicara. Kalau kata orang-orang dia tuh Kartini masa kini. Karena apa? Karena Mbak Wawa itu kayak dia Kartini masa kini yang artinya dia selalu menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dia benar-benar memberikan dedikasi dan loyalitas terhadap apa yang dia jalankan gitu. Jadi itu tokoh idola aku gitu. Sih, emang bagus banget, apalagi Kartini muda atau Kartini apa ya, waktu dicontoh lah. Betul, Kartini masa kini lah seperti itu. Oke, kita break dulu karena siap. Tadi yang bagaimana cara menjadi siswa berprestasi udah Kak, boleh dijelasin lagi? Oke, untuk tips menjadi siswa berprestasi ya, yang pertama pastinya kita harus aktif nih. Aktif. Kalau kita aktif aja nggak ada kemauan nggak bisa kan. Yang penting ada niat dulu nih Kak. Niat, terus kita udah ada kemauan untuk show up diri kita, menggali potensi diri kita. Setelah kita ada niat, kita harus usaha nih. Usahanya apa untuk menjadi siswa berprestasi itu tadi? Kita harus aktif ikut kegiatan, kayak aktif ikut lomba baik di kampus ataupun di luar gitu kan. Nah, jadi setelah kita ada usaha, kita yang penting berdoa ikhtiar tawakal gitu ya Kak ya. Karena kalau kita cuma usaha nggak diiringi doa, itu nggak akan bisa. Apalagi kan sibuk, kegiatan juga banyak ya Kak. Ini orang tua gimana nih? Tanggapannya gimana gitu ke kakaknya? Kalau untuk orang tua alhamdulillah support. Apa yang aku jalanin yang penting izin. Apa yang mau aku jalanin izin dulu, ngomong dengan orang tua, minta doa restu orang tua. Karena yang katanya tadi kan restu orang tua itu restu Tuhan juga ya, restu Allah juga. Iya, benar-benar. Jangan sampai nggak dapet restu tapi malah Iya betul. Nah, tips belajarnya nih apa nih ala Kak Tasya nih kalau boleh? Tips belajar ala aku ya, kan banyak nih organisasi yang ngikut banyak gitu banget ya. Mungkin ada yang mau dicontoh dari teman-temannya gitu, dari kakaknya. Kalau tips belajar dari aku yang pastinya kita harus ada jadwal nih Kak. Kita harus ada jadwal. Yang pertama itu tujuan dulu lah ya. Tujuan kita belajar itu yang pastinya kita menambah ilmu kan. Yang pastinya kita harus ada jadwal nih, dari kegiatan hari ini kita ngapain aja, terus waktu belajarnya itu kapan gitu. Kalau udah terjadwal, kita harus ada target. Dari pembelajaran kita ini tadi kita mau menargetkan apa sih yang harus kita dapat dari pembelajaran kita itu tadi. Nah, kalau udah kita targetkan, selanjutnya kita harus lebih memahami apa yang sebelumnya kita belum pahami gitu. Jadi kita harus ada jadwal dan juga target. Jadi target kita apa hari ini, terus target kita selanjutnya apa gitu. Yang penting terjadwal, semuanya harus jalan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jangan sampai ada yang nggak seimbang. Pernah kesulitan nggak dalam mengatasi jadwal tersebut gitu? Pastinya kalau kesulitan ya ada ya Kak ya, ada yang kesulitannya. Itu tadi yang cara aku mengatasi kesulitan, aku harus bisa membagi waktu. Nah itu tadi, membagi waktu dengan skala prioritas, yang penting mana, yang nggak penting mana, dimulai dari yang penting dulu gitu kan, dari yang penting sampai yang nggak penting itu harus terjadwal. Benar-benar. Kalau kakak ini tipenya sering nulis nggak? Maksudnya kayak semua jadwal harus ditulis atau gimana tuh? Atau kan biasa terstruktur gitu? Iya, kalau aku sendiri itu biasanya buat jadwalnya di HP ya. Kan namanya kita kan kadang tuh HP nggak lepas ya, nggak lepas. Jadi aku kadang buat jadwalnya tuh di HP, apa yang harus aku jalanin. Karena emang aku apa-apa ditulis di HP, jadi aku suka buat wallpaper gitu, jadi supaya nggak lupa. Ini kalau dilihat kakaknya ini tipe extrovert, bener nggak? Iya betul. Berarti kayak bisa public speaking-nya bagus banget sih emang ya. Dan gimana cara bisa menentukan passion itu kakak bisa mau ke MC itu gimana tuh kalau? Dan menentukan passion aku ya. Yang pertama kita harus mengenali diri kita nih Kak. Kita harus menggali jati diri kita. Kita harus memahami apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa sih yang harus diperbaiki dari diri kita. Nah, kalau kita udah mengetahui itu semua, kita kan pasti ada goals nih, tujuan kita mau ngapain. Jadi kalau kita sudah mengenali diri kita, kita pasti ada yang namanya minat bakat. Jadi minat kita tuh di mana, terus bakat kita tuh di mana. Karena emang aku tadinya orang yang suka ngomong ya Kak ya, suka berpublic speaking. Jadi tadi yang akunya awalnya mungkin hanya diam-diam aja. Jadi aku menggali jati diri aku kemana. Jadi aku bisa menemukan passion aku, yaitu tadi bisa terjun di dunia perdutaan dan juga bisa menjadi master
master of ceremony itu tadi, MC itu iya, tadi. bener-bener. Jadi kayak selalu digali gitu ya kak ya. Betul. Oke. Selama tadi lomba nih, pernah nggak ngerasain menang kalah atau gimana tuh cara? Kan biasanya kalau udah menang, seneng banget tuh. Kalah, aduh turun tuh gimana tuh? Tips atau caranya gimana? Gimana ya? Maksudnya tuh kayak pengalamannya gimana? Pengalamannya gitu ya. Ya namanya kita mengikuti suatu perlombaan nggak ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Ya pernah posisi menang alhamdulillah, tapi kalau kalah bukan akhir dari segalanya gitu kan. Aku ya pernah mengalami kegagalan, tapi gimana sih cara aku membangkitkan semangat aku lagi? Jadi dari kegagalan itu tadi membuat aku semakin semangat nih kak. Kok aku nggak bisa sih di sini gitu? Kenapa aku bisa gagal? Jadi membuat aku sadar, aku mencari kesalahan aku di mana, aku mencari tahu apa sih yang buat aku gagal gitu. Jadi dari kegagalan itu, dari kesalahan itu aku belajar untuk bisa memperbaikinya. Jadi supaya berikutnya nggak mengulangi kesalahan yang sama dan juga bisa mendapatkan hasil yang sesuai aku inginkan. Pengalaman ya, emang pengalaman itu sangatlah berharga biar kedepannya bisa lebih baik lagi ya kak ya. Betul banget. Oke. Apa ya? Sangatlah wah semangat banget nih. Pernah nggak kayak rasa males, mager atau males lah gini kayak gimana lah gitu, pernah nggak? Iya, kalau mager pasti sering ya kayak aduh males banget nih gitu. Tapi kayak kalau dari mager-mager itu tadi aku mikir sih, ih banyak tugas nih harus aku jalanin. Kalau aku mager-mageran terus ya nggak bakal beres gitu kan. Jadi kita harus itu tadi memprioritaskan apa yang harus kita jalankan. Jadi selama mager-mager itu tadi, apa sih yang membuat kita mager? Biasanya HP nih. Kalau udah rebahan di kamar, HP kan gitu. Kita jadi males tuh ya teman-teman. Jadi males jadi ya udah kalau HP itu emang ya udah jangan main HP dulu saat itu. Jadi kita kerjain apa yang harusnya kita kerjakan. Selama belajar itu kakak tipenya yang harus ada musik, yang sunyi atau yang gimana tuh? Tapi kalau aku seneng ada musik sih kak. Ada musik. Musik favoritnya apa kalau boleh tahu nih? Aduh apa ya? Karena aku suka Maudy Ayunda sih kak. Lagu-lagu Maudy Ayunda. Apalagi kayak lagu Kejar Mimpi tuh aku suka banget. Gitu. Sebagai apa ya pacuan untuk betul kayak semangat gitu. Nah tadi musik dan polanya nih, di mana sih tempat kakak senang belajar? Misalkan di kamar atau di mana atau harus keluar atau gimana gitu? Kalau aku senang di kamar sih kak, di kamar jadi tempat yang enak, cari posisi yang nyaman, udah posisi yang nyaman. Biasanya aku juga sering nyediain snack sih, sering nyediain snack sambil musikan, sambil belajar. Tapi snack itu nggak mempengaruhi ya, kayak hamil nyambi aja gitu kan. Yang penting kita lanjut tetap apa yang mau kita kerjain buat belajarnya gitu. Pengalaman ada nggak pengalaman lucu aneh selama kuliah ini atau lomba atau apa gitu yang boleh di sharing mungkin? Kalau pengalaman lucu banyak ya kak, banyak. Tapi yang satu yang aku inget itu selama SMA menurut aku lucu sih karena itu pada hari itu besoknya nih ya besoknya aku mau ada kegiatan, aku nggak inget ya kegiatannya apa itu. Saking excitednya kan aku minta bangun nih sama orang tua. Bu bangunin aku jam 5 ya, karena kalau jarak dari sekolah sampai dari rumah ke sekolah itu kurang lebih jauh kurang lebih 40 menit kan. Jadi harus bener-bener pagi tuh berangkatnya. Nah, saking semangatnya mungkin ya kak ya, aku udah nggak lihat jam karena kan ayam berkokok tuh suka malam ya. Ayam berkokok tuh malam terbitnya. Dan saat itu aku bangun, aku ngerasa udah pagi dan itu posisinya masih jam berapa kak? Masih jam 2:30. Ya Allah, itu nggak asik sih kak itu. Jam pagi tuh ya. Bener-bener aku nggak ngeliat jam saat itu 2:30, aku langsung ambil anduk, aku langsung mandi. Itu udah pakai seragam? Iya, kayak bener-bener orang tua aku bangun kan. Lah kamu ngapain? Kata bilangnya, ya mau berangkat. Terus emang ini jam berapa? Katanya gitu kan. Terus aku lihat, ya ini udah jam ini loh, udah subuh. Aku lihat udah subuh kan, udah lewat subuh karena nggak dengar azan gitu kan. Ini belum subuh kata ibu bilang gitu. Lah apa iya loh ini baru. Terus nggak lama itu baru azan subuh kan. Ya Allah, jadi waktu 2:30 baru masa udah bangun gitu. Iya udah bangun mandi, mandi terus siap-siap mau berangkat. Untungnya orang tua bangun gitu kan, nanyain kamu mau ngapain katanya. Oke, lucu itu pas SMA itu. Iya itu waktu SMA itu sih pengalamannya bener-bener. Ini bawa sampai kuliah nggak ini? Enggak sih alhamdulillah. Oke, jadi pengalamannya itu. Nah, goals dan cita-cita kakak tahu nih ada nggak atau mungkin kedepannya gitu? Goals yang tadi ya. Goals untuk tahun ini di perkuliahan aku pengen ikut jadi pertukaran mahasiswa merdeka. Karena itu tadi kalau kita keluar kita lebih banyak jaringan, lebih banyak relasi. Kayak teman-teman itu kan kemampuannya beda-beda nih, kita bisa sharing-sharing, kita bisa diskusi gitu. Oke, benar-benar. Nah, mungkin sebagai kata penutup ya sebenarnya ada lagi mungkin apa pesan dan pesannya ini untuk generasi muda gitu, untuk
dari Kak Tasya dari Unpad. Oke, kalau untuk aku dari aku untuk teman-teman semua semangat karena apa? Karena kita sebagai seorang remaja kita agent of change atau agen perubahan. Yang artinya kita harus memberikan aksi nyata, dedikasi dan juga kontribusi untuk negeri. Karena apa? Karena kita harus mempersiapkan bonus demografi 2030 dan juga Indonesia Emas 2045.